dalam hal mengambil keputusan, mungkin bisa Mem ceritakan salah satu kasus yang terjadi di sekolah ini terkait dengan dilema etika. Baik, tentang dilema etika yang baru-baru saja terjadi itu tentang rasa keadilan lawan rasa kasihan. Oke. Jadi justice versus mercy, di mana salah satu kantin yang di paling pojok itu menjual rokok, menyiapkan rokok untuk siswa kita. Gitu. Nah, jadi ketika sudah tertangkap, ketahuan, akhirnya dipanggil antara penjual, kemudian siswa yang melanggar, kemudian tim kesiswaan. Di situ kami mengadakan istilahnya sidang. Jadi ini ya, kalau ini berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Mem seperti itu ya, oleh sebagai kepala sekolah ya Mem ya. Jadi udah ada langkah-langkahnya. Jadi yang dianggap efektif yang bagaimana tadi dari langkah-langkah tersebut? Awalnya kami mantau dulu karena ada desas-desus kan. Kemudian kita tidak bisa langsung menuduh atau menghakimi. Berarti kan kami melakukan observasi dulu. Setelah melakukan observasi, kemudian ada penangkapan. Kemudian akhirnya barulah si pihak kantin bisa dipanggil di sidang di depan tim, terutama tim kesiswaan dan para saksi. Nah, setelah itu pada saat itu kami putuskan untuk memberhentikan dulu kantin tersebut beroperasi. Istilahnya ada sanksi berupa shock terapi dulu untuk si kantin. Walaupun dalam sisi lain kantin ini termasuk memang yang berguna untuk menyuplai istilahnya kebutuhan ya, makan anak-anak, misalnya seperti makan siang, minuman dan lain sebagainya. Jadi satu sisi juga kita kasihan karena sisi lain peraturan harus ditegakkan. Kasihan juga karena itu kan mata pencariannya. Iya. Jadi kita coba bagaimana caranya aturan tetap berjalan. Kemudian rasa kasihan itu kita pikirkan nanti bagaimana untuk langkah selanjutnya. Iya, kita lanjutkan ya Mem ya. Dalam penanganan dilema etika yang ditangani itu penanganannya terjadwal atau ketika ada kejadian langsung ditangani di tempat gitu Mem? Kalau terjadwal itu kan biasanya BK kalau untuk pembinaan ke anak-anak. Tapi kalau termasuk wali kelas, tapi kalau misalnya kejadian-kejadian ini ya ketika ada kejadian itu kita tangani, karena kan kita nggak pernah tahu kapan ada kejadian, baru kita segera secepatnya kita tangani. Baik. Kemudian ada kan pasti orang-orang yang membantu Mem dalam mengambil keputusan gitu ya Mem ya? Ada, tergantung kasusnya. Kalau seperti kemarin ini karena kasusnya melibatkan siswa, kemudian kantin, jadi yang kita libatkan adalah tim kesiswaan, kemudian dengan humas gitu. Jadi tergantung kasusnya di bidang apa. Ya Mem, di bidang apa gitu ya? Ada tim manajemen di bagiannya masing-masing. Bu Dewi. Baik. Dari semua yang kita bicarakan atau hal-hal yang pernah Mem putuskan dari kebijakan yang membuat itu, apa yang bisa dipetik atau pengalaman apa yang bisa diambil hikmahnya gitu loh? Ketika kita menghadapi masalah, yang namanya di sekolah itu masalah itu 1001 macam dan bahkan tidak ketebak. Jadi kita harus pinter-pinter istilahnya menangani masalah, jangan sampai ketika mengambil keputusannya itu akhirnya akan disesali oleh banyak orang. Jadi harus benar-benar matang, kemudian harus benar-benar dipikirkan dampaknya, kemudian jangka panjangnya seperti apa gitu Bu Dewi. Terima kasih ya Mem ya atas Sama-sama. sharing ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi inspirasi saya, kemudian menjadi bahan literasi saya untuk lebih mudah dalam mengambil suatu keputusan baik kepada peserta didik atau yang lainnya gitu. Amin. Terima kasih. Selamat berjuang Bu Dewi. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.